Jadi lingkungan hidup Sumatera itu satu semester mereka menanam pohon, memelihara pohon, terintegrasi dengan kegiatan praktikum, kemudian teorinya dasar fotosintesis supaya memahami namanya siklus karbon dan sebagainya. Itu benar-benar ditanamkan supaya mereka lulus nanti benar-benar bisa berkiprah dimanapun, tetap menjaga yang namanya sustainability. Oke. ITERA sebagai kampus negeri yang tentunya dalam hal ini punya pemerintah begitu, diharapkan menjadi agen perubahan di masa datang untuk membangun negeri ini yang tentunya harus mengusung nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai inklusivitas, nilai-nilai yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kebersamaan, keberagaman. Dalam bicara inti kali ini saya kedatangan tamu, atau lebih tepatnya kita mendatangi Rektor Institut Teknologi ITERA yang beliau Profesor I. Nyoman Pugak. Assalamualaikum Prof. Nyoman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Prof. Nyoman di tengah-tengah kesibukannya. Dan pada pagi hari ini kita akan membincangkan seputaran tentang desnatalisnya ITERA, kampus ITERA yang sudah berusia 11 tahun, dan juga kaitannya dengan peringatan kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Prof. Nyoman, ini kan ITERA sudah menjelang usia yang ke-11 tahun ya. Kita akan melaksanakan desnatalis ya. Bisa cerita sedikit perkembangan daripada kampus ITERA ini sebagai satu-satunya kampus negeri teknologi di wilayah barat di luar Jawa. Silakan Prof. Nyoman. Baik, terima kasih Kiai Wendy. Saya mau manggil beliau Kiai sebagai bentuk apresiasi saya terhadap istilah daerah Lampung. Kiai berarti kakak. Bahkan saya dapat informasinya Kiai Puaki ya. Puaki. Kalau kakak laki-laki. Saya sangat bersyukur hari ini Kiai Wendy bisa memberikan kesempatan saya untuk bisa berbincang-bincang di podcastnya Kiai. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan memberikan informasi yang bermanfaat. Terkait dengan tadi pertanyaan Kiai, ITERA berusia 11 tahun sebagai kampus yang dicanangkan pemerintah di luar Pulau Jawa sebagai kampus yang mengemban amanah menghasilkan sarjana di bidang sains, teknologi, engineering, mathematics, atau yang sering diistilahkan dengan singkatan STEM. Sebuah kesadaran pemerintah yang diinisiasi oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia pada waktu itu, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, menyadari bahwa rasio penduduk kita antara sarjana di bidang STEM dengan rasio umum dibandingkan negara-negara maju, terutama negara tetangga kita ketinggalan jauh ya. Jadi itulah alasan di daerah barat ini dibangun kampus di luar Jawa yang bertemakan STEM ini, dan ITB mendapat amanah untuk itu. Sebagai tambahan sebenarnya kalau di timur itu ada Institut Teknologi Kalimantan yang diberi amanah Institut Teknologi 10 November, sedangkan kalau yang di tengah itu Institut Teknologi Habibie yang diberi amanah Universitas Hasanuddin. Nah, di usia 11 tahun ITERA, saya sebagai rektor yang ketiga kalau secara periode ya, kalaupun secara person kedua, karena yang kedua itu sebenarnya melanjutkan yang periode yang pertama. Nah, saya menilai alhamdulillah perkembangannya bagi saya menggembirakan, on the right track dari segi perkembangan secara tentunya
program ya, program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dari segi jumlah mahasiswa yang sudah bisa di handle secara perkembangan menggembirakan, karena saat ini ITERA sudah menghandle student body setidaknya 23.000. 23.000 mahasiswa? 23.000 mahasiswa. Luar biasa ya. Dari berapa fakultas ini, Prof? Fakultasnya ada 3. Karena ini masih meneruskan struktur organisasi yang lama, jadi kita di awal dalam kategori fakultas itu 3 dulu, nanti belakangan akan dikembangkan karena prodinya cukup banyak. Program studinya ada 41. 41 ya. Jadi kalau hanya 3 fakultas sepertinya tidak ideal. Jadi kita perlu tambah setidaknya 1 fakultas lagi. Ya. Nah, itu kalau dari segi akademik pendidikan ya, menghasilkan sumber daya manusia di bidang STEM. Tentu di bidang inovasi riset ini juga tidak kalah menggembirakan bagi saya sebagai rektor yang meneruskan amanah di ITERA ini. Saya menilai kemajuan yang baik bagi ITERA, di mana jumlah publikasi dalam bentuk jurnal ya. Terlebih yang saya tekankan sebagai kampus IPTEX, yang tadi STEM itu kata lainnya IPTEX begitu. Kami mengupayakan produk dalam bentuk kekayaan intelektual paten yang kami fokuskan. Dalam perkembangan 2-3 tahun terakhir ini, di luar harapan tadinya saya targetkan awalnya hanya 1 paten per tahun, 1 prodi, kemudian saya tingkatkan. Alhamdulillah tahun lalu itu kita sudah mendaftarkan lebih dari 120 paten. Wah, 120 paten karya daripada kampus ITERA ya? Betul. Prof ya? Nah, itu secara capaian dari segi riset tentunya. Ya. Yang tidak kalah juga bagaimana publikasi di jurnal-jurnal yang ternama baik di nasional maupun internasional. Itu saya menilai sangat membanggakan. Ya, untuk jenjang pendidikan masih strata 1 ya, Prof? Sejauh ini masih strata 1. Baru 1 program studi S2, Kiai. Oh, yaitu sudah ada program S2-nya ya? Baru 1. Karena memang kita harus memaksimalkan dulu secara kualitas, secara akreditasi. Sampai sejauh ini baru 9 program studi S1 kita yang bisa mencapai akreditasi unggul. Ya, Prof, kan ini latar belakang didirikannya kampus ITERA ini kan STEM. STEM tadi. Ini kan relasinya dengan kebutuhan pasar. Apakah Prof juga atau pihak kampus ITERA ini juga memonitor penyerapan lulusan daripada ITERA, Prof, di lapangan kerja kita? Ya, betul sekali. Itu salah satu tolak ukur keberhasilan kita menghasilkan sarjana yang tentunya diharapkan memainkan peran di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di dalam wilayah Sumatera dan Barat. Kalau dari hasil research study kita, secara waktu tunggu mahasiswa kita itu tidak lebih dari 7-8 bulan sudah di atas 80% terserap di dunia kerja. Dalam hal ini sebagai kampus baru ini juga merupakan merupakan capaian yang sangat menggembirakan. Ya, luar biasa ya, Prof ya. Jadi betul. Diperkirakan sebanyak 80% alumni dari ITERA ini sudah terserap di lapangan kerja kita ya, Prof. Betul. Ya, baik ya. Prof, ini kan juga bersama dengan peringatan ulang tahun atau Dies Natalisnya ITERA ini, tanggal 1 Oktober ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini satu hal yang monumental untuk juga kita memperdalam dan mengingatkan kembali proses pelembagaan atau internalisasi nilai-nilai Pancasila ini, Prof, di kalangan perguruan tinggi, khususnya di ITERA. Ini sebagai
entitas akademik yang juga punya tanggung jawab moral untuk membangun bangsa ini. Ini gimana komentarnya, Prof? Ya, betul sekali, Ke. ITERA sebagai kampus negeri yang tentunya dalam hal ini punya pemerintah begitu, diharapkan menjadi agen perubahan di masa datang untuk membangun negeri ini yang tentunya harus mengusung nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai inklusivitas, nilai-nilai yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, kebersamaan, keberagaman, dan seterusnya. Jadi itu kami upayakan semaksimal mungkin dengan tentunya pendekatan-pendekatan secara program, secara struktur keorganisasian, secara pelengkapan fasilitas-fasilitas infrastruktur kampus. Dari program itu di bawah Rektor Akademik Kemahasiswaan, berbagai program kita selenggarakan untuk bisa mewadahi aktivitas kemahasiswaan kita supaya bisa sejalan dengan semangat tadi. Ada kegiatan-kegiatan yang secara ekstrakurikuler, kegiatan unit kemahasiswaan kita itu sangat beragam. Ya. Ada yang dari segi kultur, ada yang segi hobi, ada yang segi keterampilan. Itu tempat mereka berinteraksi untuk menjalin kebersamaan sesama anak bangsa. Dari segi golongan yang sifatnya yang sering menjadi permasalahan di negeri kita ini dari konteks ras, sara seperti itu ya. Kita juga mewadahi dengan adanya fasilitas-fasilitas seperti kita membangun rumah ibadah bersama, itu tempat mereka saling berinteraksi di satu kawasan beribadah sehingga saling menghargai, merasakan bagaimana sesama umat kita ini saling berkegiatan. Demikian juga dari segi kita membina dari awal ya, karena kita punya asrama. Di asrama di kampus kita ini ada 5 gedung yang di situ segala golongan, segala etnis, segala agama, semua kita tampung untuk memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi tanpa memandang latar belakang apa. Jadi itu kita upayakan. Mahasiswa yang dari luar negara Indonesia ada juga, Prof, belajar di ITERA ini? Sebagai mahasiswa tetap belum ada. Belum ada ya. Tetapi secara konteks kerjasama yang sifatnya program pertukaran yang bisa berlangsung dalam waktu singkat, bisa mingguan, bulanan, dan juga ada juga yang jangka panjang tetapi sifatnya bolak-balik begitu. Hanya itu. Belum sebagai mahasiswa tetap. Belum ya, sebagai mahasiswa. Prof, ini kan era digital, teknologi dan sebagainya ini tidak mungkin bisa kita tolak atau kita hindari. Ya karena ada percepatan mengiringi perkembangan peradaban manusia. Nah, kan kampus ITERA ini adalah salah satu kampus yang juga ruang lingkupnya itu pendidikannya berkaitan dengan teknologi ya Prof ya, teknologi. Belajar dari kasus Nepal itu anak-anak muda dan mahasiswa, tentu kan kita lihat bahwa mahasiswa sebagai bagian daripada entitasnya ITERA ini Prof ya, itu menggunakan teknologi untuk menggantikan peran-peran konvensional. Nah, ini bagaimana tanggapan Profesor dengan fenomena ini, Prof? Ya, betul sekali. Ini salah satu perkembangan peradaban yang begitu pesat, yang saya secara pribadi merasa kita benar-benar kewalahan menghadapinya. Di samping juga dari sisi regulasi kita kadang-kadang terlambat mengaturnya. Tetapi dengan upaya seperti yang tadi kita tanyakan, bagaimana kita membuat atmosfer akademik di kampus ini supaya ada pemahaman konteks kita bernegara, kita konteksnya hidup bermasyarakat dalam
heterogenitas dengan kemajuan teknologi yang ada. Intinya menumbuhkan kedewasaan di anak-anak mahasiswa kita, adik-adik mahasiswa kita ini. Itu yang kami upayakan. Kita upayakan dari dosen-dosennya yang relatif muda-muda semua. Kita harapkan mereka menjalin komunikasi sebagai teman di dalam kelas. Oke, hubungannya mahasiswa dan dosen, tetapi di luar benar-benar sebagai teman. Disitulah interaksi yang sangat intensif kami upayakan menanamkan tadi. Oke, teknologi modern ini harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin supaya kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk tentunya kehidupan kita yang lebih baik, tetapi tentu menjaga yang namanya tadi yang kayak angkat poinnya, keutuhan kita hidup berbangsa bernegara. Karena mereka kalau sudah paham secara dewasa, secara kesadaran penuh, itu yang alhamdulillah kami rasakan. So far alhamdulillah berjalan cukup baik ya. Baik ya, Prof ya. Prof, satu lagi Prof. Sekarang ini kan satu hal yang juga tidak bisa kita elakkan adalah perkembangan dunia yang begitu pesat ya Prof ya. Nah ini kan ada tren teknologi yang green teknologi. Kemudian juga teknologi yang humanis, humanis teknologi. Gimana konsep kedua konsep ini juga apakah sudah mulai dijadikan sebagai sebuah garapan serius atau sudah mulai dikenalkan kepada kelompok-kelompok mahasiswa di ITERA ini? Gimana, Prof? Betul sekali. Bahkan kalau saya boleh banggakan, itu yang bahkan menjadi jualan kojonya ITERA kalau saya boleh. Jadi kampus ini dibangun dengan semangat isu keberlanjutan. Jadi bagaimana dengan tagline smart, friendly sebagai forest campus, itu yang dijadikan platform oleh ITERA. Secara konsep konservasi, ITERA memiliki 75 hektar kebun raya. 75 hektar, lumayan ini. Di situ konsepnya konservasi, jadi bagaimana sumber daya alam ini harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin untuk mendukung kehidupan yang nyaman, tapi tidak boleh kita rusak. Itu harus ditanamkan betul. Sehingga bahkan dari kurikulum di tingkat 1 itu wajib mereka namanya kuliah lingkungan hidup. Diberi tambahan Sumatera karena ini kampus Institut Teknologi Sumatera. Jadi lingkungan hidup Sumatera itu 1 semester mereka menanam pohon, memelihara pohon, terintegrasi dengan kegiatan praktikum, kemudian teorinya dasar fotosintesis supaya memahami namanya siklus karbon dan sebagainya. Itu benar-benar ditanamkan supaya mereka lulus nanti benar-benar bisa berkiprah dimanapun, tetap menjaga yang namanya sustainability. Nah itu dari segi green yang tadi green teknologi ya. Di samping juga sudah dibuatkan etalase-etalase yang lengkap di kampus. Kita ada konservasi air, ada 7 embung. Kemudian konsep yang intinya menjaga tanaman, hutan-hutan yang bertemakan energi, hutan energi kita juga ada dibangun. Juga secara hilir pengguna energinya ada 7 varian energi baru terbarukan. Kita tanamkan semua, ada energi surya, ada energi bayu, air, ada etalase-etalasenya di kampus untuk menanamkan konsep itu. Nah dari humanisnya tadi itu otomatis karena yang namanya friendly campus tentu masih berjuang karena ini dibangun dari awal dengan boleh dikatakan ngebut dari segi jumlah mahasiswa. Infrastruktur kami benahi dari segi humanis seperti konsep kita sebenarnya menjamin difabel akses semua harus terjangkau dari segi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, tapi kita upayakan lengkap sebaik-baiknya dalam waktu yang dekat ini. Kita semua akses kita akan usahakan bisa difabel akses seperti itu. Yang punya permasalahan-permasalahan intinya keterbelakangan secara alat-alat indera seperti itu, kita lengkapi alat-alat ininya, alat bantunya.
Dan tentu juga secara intinya kegiatan, kita selalu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pemahaman atau dalam hal ini penyadaran mahasiswa dan sivitas akademika kita supaya kampus ini friendly, humanis yang tadi Baik, Prof. Lengkap sekali. Barangkali mungkin Prof masih ada sebagai satu closing statement, tapi memotivasi keluarga besar ITERA, khususnya teman-teman mahasiswa nih, Prof. Silakan, Prof. Baik, ya, ini kesempatan yang sangat baik dan berharga bagi ITERA. Saya mendapatkan kesempatan ini, ingin saya jadikan sebuah peluang untuk menyampaikan pesan kepada adik-adik mahasiswa dan sivitas akademika, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Mari kita jadikan kampus ITERA ini aset masyarakat Lampung, masyarakat Sumatera, masyarakat Indonesia dan dunia untuk menjadi bagian untuk membangun peradaban masa depan yang akan menjadikan kita hidup lebih baik di muka bumi. Amin. Terima kasih, Prof. Demikian pemirsa, kita selalu bicara inti, saksikan bicara inti berikutnya dengan tema yang lain. Sampai ketemu. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, Bud. Terima kasih, Prof. Ya, luar biasa.